Melanjutkan video sebelum ini dengan judul, Mengapa banyak hamba Tuhan karismatik jatuh? Kejatuhan para hamba Tuhan. Hal ini tentu akan mempengaruhi perkembangan rohani umat Tuhan secara umum, termasuk kejatuhan hamba Tuhan yang non-karismatik. Pada video ini, kejatuhan gereja secara umum akan ditinjau dari sudut pandang yang berbeda. Peralihan peradaban atau zaman akan selalu disertai dengan kehancuran atau krisis sebelum munculnya suatu tatanan baru. Ini bukan hanya terjadi dalam konteks spiritual saja, tetapi juga dalam sejarah umat manusia secara umum. Contohnya, revolusi industri yang mengubah cara hidup manusia secara drastis. Dan secara spiritual fenomena banjir besar Nuh dan kehancuran kota Sodom, kemudian sekarang kita sedang memasuki masa kesusahan besar, tribulasi, yaitu peralihan menuju zaman baru. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kedatangannya akan seperti pada zaman Nuh, Matius 24 ayat 37-39, di mana sebelum air bah datang, orang-orang masih hidup seperti biasa, tidak menyadari kehancuran yang semakin dekat. Nuh dipilih dari tengah generasi yang rusak, karena ia benar di hadapan Tuhan. Air bah adalah simbol penghukuman, tetapi sekaligus pemurnian atau baptisan air dan awal baru bagi manusia. 1 Petrus 3 ayat 21. Jika kita melihat ini dalam konteks zaman sekarang, banyak orang merasakan dunia sedang mengalami krisis moral dan spiritual. Agama dikenalkan hanya sebatas aturan dan organisasi keagamaan. Ada dekadensi, keserakahan, korupsi merajalela, penyalahgunaan kekuasaan, terjadi di berbagai negara, dan penyimpangan dari nilai-nilai kebenaran ilahi yang luhur. Melalui pengertian ini, transformasi besar bisa terjadi dalam dunia secara luas, maupun khususnya dalam gereja. Jika kita melihat sejarah, gereja sudah mengalami beberapa kali reformasi, di antaranya reformasi Protestan pada abad ke-16. Namun, transformasi ini sekadar reformasi doktrinal, bukan transformasi pada esensi dari gereja itu sendiri, yaitu sebagai tubuh Kristus. Di mana Kristus ada di dalam diri dan kehidupan kita, Yohanes 15, ayat 4. Gereja sedang memasuki masa kesusahan besar atau tribulasi seperti tertulis dalam kitab Wahyu. Ada beberapa hal yang dapat terjadi pada masa peralihan zaman ini. Gereja yang tidak hidup dalam hukum utama akan digantikan, mereka akan tergilas oleh tribulasi sebagai peralihan zaman. Gereja yang tergilas ini akan mencari penyelamat dan mendapatkan Mesias palsu yaitu Antikris sebagai penolongnya. Yesus merangkum hukum utama dalam dua perintah utama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama. Matius 22, ayat 37-40. Jika gereja hanya berfokus pada ritual dan organisasi keagamaan tanpa menghidupi kasih sejati, yang telah diteladankan oleh Yesus Kristus, maka bisa jadi gereja tersebut kehilangan esensinya dan akan digantikan oleh gereja yang benar-benar berakar pada kehendak Tuhan. Pada video sebelum ini telah diuraikan perbedaan paradigma para hamba Tuhan yang jatuh dengan kebenaran sejati. Yesus sendiri berbicara tentang jalan sempit yang harus dilalui oleh murid-muridnya. Matius 7, 13-14. Dalam peralihan zaman, dapat terjadi hanya mereka yang benar-benar hidup dalam kesadaran ilahi dan kasih, yang akan mampu melewati masa tribulasi dan memasuki peradaban baru. Seperti pada zaman Nuh, akan ada pemisahan antara mereka yang hidup dalam kebenaran dan mereka yang menolak kebenaran. Yesus juga berbicara tentang gandum dan lalang, Matius 13, ayat 24-30, di mana pada akhirnya yang sejati akan dipisahkan dari yang palsu. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Lukas 9, ayat 23. Ini adalah syarat mutlak untuk menjadi murid Kristus. Namun di zaman sekarang banyak gereja yang merasa bahwa ajaran ini tidak realistis atau sulit dijangkau. Kenapa bisa begitu? Mari kita telaah. 1. Pengaruh budaya konsumerisme dan kenyamanan. Kita hidup di zaman yang sangat berbeda dengan zaman Yesus. Saat ini,
budaya dunia cenderung mengutamakan kenyamanan pribadi. Orang lebih memilih hal yang instan, mudah, dan tidak menyakitkan. Kepuasan diri, dunia modern mendorong pencapaian pribadi, harta, dan status sosial, yang seringkali bertentangan dengan konsep menyangkal diri. Hedonisme, keinginan untuk hidup nyaman dan nikmat tanpa penderitaan membuat banyak orang menghindari konsep memikul salib. Demikian pula gereja sering terseret dalam arus modern ini. Banyak gereja berusaha menyesuaikan diri dengan zaman, sehingga menekankan pengajaran yang lebih ramah dan menarik, tetapi mengabaikan aspek pengorbanan dalam mengikut Kristus. 2. Gereja lebih menekankan berkat daripada pengorbanan. Ada kecenderungan di banyak gereja modern, mengajarkan Injil yang lebih menekankan pada janji berkat dan kesuksesan, fokus pada bagaimana Tuhan memberkati umatnya dengan kekayaan, kesehatan, dan kebahagiaan, keselamatan yang murah, mengajarkan kasih karunia Tuhan tanpa menekankan tanggung jawab untuk hidup dalam penyangkalan diri dan pertobatan yang sejati. Ajaran yang menyenangkan telinga sesuai dengan 2 Timotius 4:3. Banyak orang ingin mendengar ajaran yang nyaman daripada yang menantang mereka untuk berubah. Akibatnya, syarat seperti menyangkal diri dan memikul salib terdengar tidak relevan dan terlalu berat bagi kebanyakan jemaat. 3. Salah paham tentang memikul salib. Banyak orang Kristen menganggap memikul salib berarti harus hidup menderita secara fisik atau menjadi miskin. Padahal, makna yang lebih dalam dari memikul salib adalah bersedia menanggung konsekuensi dari kebenaran, kadang harus menghadapi cemoohan, penolakan, atau bahkan penganiayaan. Menjadikan kehendak Tuhan lebih utama daripada keinginan pribadi seperti Yesus di Taman Getsemani berkata, "Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi." Lukas 22, ayat 42, menghidupi kasih yang radikal, mengasihi musuh, mengampuni orang yang menyakiti, dan hidup untuk melayani. Karena banyak orang tidak memahami makna ini, mereka merasa bahwa ajaran Yesus terlalu sulit untuk diterapkan dalam kehidupan nyata. 4. Krisis rohani dan minimnya keteladanan. Banyak gereja dan pemimpin rohaninya sendiri gagal memberikan teladan dalam menyangkal diri dan memikul salib. Malahan merasa bangga jika hidup makmur dan mewah sebagai bukti dicintai Tuhan. Contohnya, pemimpin gereja yang mencari kekuasaan atau keuntungan pribadi ini membuat jemaat merasa bahwa standar yang diajarkan Yesus hanyalah idealisme belaka. Minimnya pembinaan rohani yang mendalam. Banyak gereja hanya memberikan pengajaran yang dangkal tanpa membimbing jemaat dalam perjalanan rohani yang dalam dan sejati. Kurangnya komunitas yang mendukung, menyangkal diri lebih mudah jika ada komunitas yang saling menguatkan, tetapi banyak gereja justru penuh dengan persaingan dan kepalsuan atau kemunafikan. Akibatnya, banyak jemaat merasa mustahil untuk benar-benar hidup sesuai dengan ajaran Yesus. 5. Takut kehilangan jemaat dan popularitas. Banyak gereja takut kehilangan jemaat jika mereka mengajarkan ajaran yang terlalu keras. Jika ajaran tentang menyangkal diri dan memikul salib ditekankan, banyak orang mungkin tidak mau datang ke gereja lagi. Gereja yang bergantung pada donasi dan jumlah jemaat mungkin lebih memilih mengajarkan sesuatu yang lebih aman. Kesimpulan, kembali ke ajaran Yesus yang sejati, meskipun banyak gereja melihat hukum utama dan syarat mengikut Kristus sebagai sesuatu yang tidak realistis, tetapi kebenaran tetap tidak berubah. Mengikut Yesus memang bukan jalan yang mudah, tetapi justru di sanalah terdapat kehidupan yang sejati dengan kesadaran murni. Yesus bersabda, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia." Yohanes 16, ayat 33, "Barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan menyelamatkannya." Lukas 9, ayat 24. Maksud ayat-ayat tersebut adalah,
berani menerima risiko untuk memilih Kristus yaitu kebenaran dan kasih yang sejati, sekalipun harus kehilangan nyawa. Barangkali saat ini hanya sedikit yang sungguh-sungguh mau hidup dalam ajaran ini, tetapi justru dimulai dari kelompok kecil saluran inilah gereja sejati akan muncul dalam transformasi di zaman peralihan ini. Tuhan memberkati saudara yang menyimak video ini. Dan, jangan lupa subscribe, comment, share, and like.